Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismat Asyrafur Rijal dengan NIM 2303064. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang terdiri dari bab 4 dan bab 5 yang berjudul Tinjauan Literatur tentang Strategi Peningkatan Pelayanan, Efisiensi Pelayanan Rekam Medis berdasarkan kompetensi 7. Hasil dan pembahasan. Strategi peningkatan efisiensi pelayanan rekam medis berdasarkan standar kompetensi 7. Berdasarkan tinjauan literatur dari tahun 2017 hingga 2024, adopsi rekam medis elektronik dan sistem informasi manajemen rumah sakit merupakan strategi utama untuk meningkatkan efisiensi pelayanan rekam medis. Penerapan rekam medis elektronik secara signifikan berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional, standarisasi manajemen pengobatan, dan transparansi informasi, serta meningkatkan koordinasi perawatan yang mengurangi risiko kesalahan medis. Strategi-strategi kunci yang teridentifikasi yaitu meliputi 1. Digitalisasi pelayanan rekam medis, 2. Peningkatan kompetensi SDM rekam medis, 3. Penguatan regulasi dan standarisasi prosedur operasional. Kendala umum dalam penerapan strategi dan solusi yang ditawarkan. Meskipun peningkatan efisiensi telah banyak diulas dalam literatur, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, yaitu yang pertama, kendala biaya dan infrastruktur. Yang kedua, kendala sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, kendala kultur, organisasi, dan standarisasi. C. Peran pihak yang terlibat dalam mekanisme kolaborasi. Pihak-pihak yang berperan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan rekam medis meliputi manajemen rumah sakit, tenaga rekam medis atau PMK, tenaga medis lain, yaitu dokter, perawat, dan lain-lain, pemerintah atau Kementerian Kesehatan, dan yang kelima, penyedia sistem informasi atau vendor IT. Mekanisme kolaborasi yang efektif memerlukan komunikasi yang baik antara semua pihak, dukungan penuh dan manajemen puncak, serta feedback yang konstruktif dari pengguna langsung di lapangan. Pelatihan bersama, workshop, dan forum diskusi dapat memfasilitasi sharing pengetahuan dan penyelesaian masalah terkait implementasi sistem. Yang yang keempat, dampak terhadap akurasi data, waktu layanan, biaya operasi, dan mutu pelayanan. Implementasi strategi peningkatan efisiensi pelayanan rekam medis memiliki dampak signifikan, yaitu yang pertama, akurasi data, yang kedua, waktu layanan, yang ketiga, biaya operasional, dan yang keempat, pelayanan secara keseluruhan. Peningkatan efisiensi rekam medis berdampak positif dalam peningkatan produktivitas tenaga medis atau fokus ke pasien daripada administrasi. Peningkatan keselamatan pasien atau melalui pengecekan interaksi obat dan koordinasi layanan yang lebih baik. Studi di RS Hermina Pasteur dan puskesmas lokal merekam keberhasilan berupa peningkatan kecepatan, integritas data, dan kepuasan pengguna. Berikut kesimpulannya, yaitu yang pertama, strategi peningkatan efisiensi. Strategi utama untuk meningkatkan efisiensi pelayanan rekam medis adalah melalui digitalisasi, terutama adopsi rekam medis elektronik dan sistem informasi manajemen rumah sakit. Penerapan EMR terbukti mempercepat pendaftaran, mengurangi waktu tunggu pasien hingga 15-20 menit per kunjungan,
dan meminimalkan kesalahan pencatatan. Integrasi sistem dan inovasi pelaporan data juga meningkatkan koordinasi layanan dan akurasi informasi. Yang kedua, kendala implementasi. Implementasi strategi ini masih menghadapi berbagai kendala. Kendala biaya investasi awal yang tinggi serta infrastruktur yang tidak memadai seperti jaringan internet yang tidak stabil. Hambatan sumber daya manusia atau SDM meliputi resistensi terhadap perubahan, kurangnya kompetensi, minimnya pelatihan berkelanjutan, dan kekurangan SDM IT. Yang ketiga, yaitu dampak keseluruhan. Strategi ini dapat berdampak positif pada peningkatan akurasi data, pengurangan waktu layanan, penghematan biaya jangka panjang meskipun investasi awal tinggi, dan peningkatan mutu pelayanan secara keseluruhan, termasuk produktivitas tenaga medis, keselamatan pasien, dan koordinasi layanan. Adapun saran yaitu untuk rumah sakit, yang pertama, prioritaskan investasi pada sistem RME dan SIMRS yang terintegrasi dengan mempertimbangkan skema pembiayaan yang berkelanjutan untuk rumah sakit kecil dan swasta. Yang kedua, sediakan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk jaringan internet yang stabil dan keamanan data yang terjamin. Yang ketiga, kembangkan kebijakan dan SOP digital yang jelas dan mengikat untuk memastikan standarisasi proses pelayanan rekam medis. Yang keempat, berikan dukungan penuh untuk dan insentif bagi staf yang berhasil beradaptasi dan meningkatkan mutu rekam medis. Untuk institusi, yang pertama, aktif mengikuti pelatihan berkelanjutan mengenai penggunaan RME dan SIMRS serta pendalaman standar kompetensi 7, khususnya dalam manajemen dan data dan etika. Yang kedua, meningkatkan kesiapan dan adaptasi terhadap perubahan sistem kerja dari manual ke elektronik. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik kepada manajemen terkait kendala dan kebutuhan di lapangan. Untuk penelitian selanjutnya, yaitu yang pertama melakukan penelitian empiris di lapangan untuk menguji efektivitas implementasi strategi yang telah diidentifikasi dan tinjauan literatur. Yang kedua, menjalani lebih dalam solusi inovatif untuk mengatasi resistensi terhadap perubahan budaya organisasi dalam adopsi teknologi. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.